kasih atas waktunya. Mohon ini hanya apa ya? Saya mohon contoh-contoh. Kalau misalnya seseorang itu mempunyai apa ya masa lalu yang sangat-sangat menyakitkan, nah itu harus berlapang hati. Bagaimana contoh-contoh mereka itu harus berlapang hati? Dia harus melakukan apa? Matur suwun. Langsung nih. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan kaitannya dengan tawakal. Di sini disebutkan siapa di surat At-Talaq nih ayat 3. Siapa yang bertawakal pada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi di sini saya gambarkan saya dalam kondisi sempit, kemudian saya tawakal, Allah akan mencukupkan saya. Lah, wujud tawakalnya itu bagaimana? Di situ tentunya ada ikhtiar mencarikan sesuatu ya, mencari nafkah dan sebagainya. Lah, tawakal di sini bagaimana supaya bisa klik dengan ayat ini akan dicukupi oleh Allah, gitu saja. Ada tambahan lagi. Mungkin ada doa-doa khusus yang selama ini mungkin doanya manjur atau jos itu, bagaimana kita memiliki sikap-sikap yang indah sebagaimana yang tertulis di sini 5 hal tadi. Mungkin ada doa-doa, tahu doa khusus apa, atau mungkin dijawab juga oleh Ustadz yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini yang akan kami tanyakan, bukan kami tanyakan ya, perlu penjelasan yang lebih lagi yang berkaitan dengan ini apa? Meletakkan kebahagiaan di mulut kita, di mulut orang lain itu ada kebaikan, nikmati apapun yang kamu peroleh berasal dari Allah. Sedangkan keburukan, bencana apapun yang menimpamu itu disebabkan oleh kesalahan dirimu sendiri. Nah ini kaitannya kalau yang terjadi misalnya kecelakaan atau istri yang sudah soleh tapi diselingkuhi suaminya, itu merupakan kesalahan istri apa enggak? Misalnya kecelakaan di jalan, dia udah jalan di tempatnya, di pinggir jalan dan lain sebagainya, itu dia tetap ketabrak, misalnya ketabrak mobil lah. Itu apa keburukan itu terjadi karena dia sendiri. Mohon penjelasannya. Sekian, terima kasih. Contoh memaafkan kepada orang yang itu salah dan melukai sekali di hati kita, ada beberapa cara maka kita bisa lakukan ketika Rasulullah menasihatkan ke kita bahwa lakukan kalau ketika kita sedang marah itu duduk terus kemudian berbaring terus berwudu. Itu diantaranya untuk mencegah diri untuk bisa mudah meredam marah. Tapi kalau memaafkan yang dikaitkan dengan masa lalu yang begitu banyak, ya sebenarnya itu adalah tabungan pahala kita. Dengan sebuah keyakinan bahwa Allah Maha Adil, pasti kita akan mudah untuk memaafkan karena dari situ ada keadilan Allah. Satu, yang kedua bahwa kesalahan berat itu adalah hutang yang kita tentu nggak enak. Dan ketika kita menerima sesuatu yang nggak enak itu kesalahan, maka itu adalah investasi kita. Jadi memaafkan atau tidak memaafkan itu sudah terjadi, maka itu adalah masa lalu. Tadi lama hati kuncinya tidak meratapi masa lalu, tapi lakukan yang terbaik sekarang. Kalau itu yang terjadi di masa lalu, kita tidak memaafkan, dia tetap sudah selesai salah kepada kita. Kalau kita memaafkan, dia juga salah kepada kita, tapi kita ini lebih sehat. Jadi orang lain melakukan kesalahan sebenarnya tidak berdampak apapun terhadap diri kita, kecuali kita memeliharanya, apalagi dalam jangka waktu yang lama. Intinya kita maafkan dan kita tidak maafkan itu adalah pilihan kita. Kalaupun kita tidak maafkan, kesalahan itu tidak akan terhapus, tetap sudah terjadi karena itu masalah.
Baik, yang kedua dari Bu Ida ya, tentang tawakal. Baik, tawakal itu kerja hati, Bu. Jadi ketika ikhtiar itu ada kerja otak, ketika bergerak ada kerja anggota tubuh yang lain. Jadi kalaupun tetap berjalan bekerja, itu adalah kita mengoptimalkan sebuah ritme. Kalau dulu saya bermain drum gitu ya, maaf ini memberikan contoh tapi seperti hal yang tidak dipahami. Bermain drum itu tangan kanan kiri kaki harus bergerak sendiri-sendiri, dan itu harus kalau dipikir itu nanti kesandung-sandung. Jadi inti dari tawakal adalah kerja hati. Ketika kerja hati itu ya sudah, itu miliknya hati. Tapi otak berpikir itu tidak semata-mata tidak meyakini bahwa Allah punya ketentuan. Jadi ketika Allah sudah punya ketentuan, Allah memerintahkan kita kerja, ya sudah, kerjanya itu adalah ikhtiarnya, berpikirnya adalah untuk mencari ridho Allah, karena kita diperintahkan, ya Allah engkau perintahkan aku suruh berpikir 2 tambah 2 sama dengan 4. Tapi ketika itu salah, ujiannya selesai, disalahkan sama guru, itu terserah engkau yang berbalikan hati. Jadi ini kerja sebuah ritme yang itu butuh latihan ya. Terus kemudian berkaitan dengan doa khusus ya kalau doa khusus saya tidak memiliki sebuah keyakinan ijazah dan segala macam gitu. Yang penting Rasulullah mengajarkan kalau kita menjelang pintu rumah sebelum melangkahkan kaki, Bismillahirrahmanirrahim, bahwa dengan namamu ya Allah saya berserah, bertawakal, mewakilkan, saya sudah selesai. Nanti kecelakaan itu sudah tertulis 50 tahun yang lalu yang saya sebelum lahir. Nanti selamat pun sudah tertulis. Jadi intinya kita berusaha selamat itu adalah ibadah. Tapi ketika terjadi sesuatu itu adalah ya sudah, itu saya bertawakal. Karena Rasulullah mengatakan, jadi ketika kita lupa, kita latih Bu. Kita lupa kok Bismillahirrahmanirrahim, kita lupa mundur lagi. Saya coba mundur lagi pintu, masuk pintu lagi, keluar. Nanti itu kebiasaan itu akan otomatis. Jadi ketika kita buka pintu mau keluar, maka keluar kita Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dalilnya Bismillahirrahmanirrahim gitu saja. Terus kemudian untuk berita tadi sama Bu, itu kaitannya dengan berserah, bahwa apakah ada salah dari seorang pasangan ketika sudah sholat kok diselingkuhi dan segala macam. Ya itu semua sudah ketentuan, bahwa keyakinan tadi rukun iman yang keenam, yaitu yakin terhadap takdir atau hari qada dan qadar, itu adalah keyakinan paripurna, keyakinan yang sangat lengkap. Karena itu jenengan melakukan sesuatu itu bukan untuk suami setia. Mohon maaf ya, kadang-kadang saya terus. Yang saya maksudkan itu Pak, kalau itu saya tahu ya, saya percaya sama takdir Allah dan lain-lain. Yang itu kalimat, sedangkan keburukan atau bencana apapun yang menimpamu itu disebabkan oleh kesalahan dirimu sendiri. Itu mungkin kalau orang saya nggak sepakat. Ini yang keempat Bu. Ya, baik Bu. Yang keempat kan meletakkan kebahagiaan kita di mulut orang lain. Tidak, yang kalimat jalannya sedangkan keburukan. Ya. Keburukan bencana apapun yang menimpamu disebabkan oleh kesalahan dirimu sendiri. Ya, baik. Kita minum-minum akhirnya kita sakit leher, itu memang salahnya sendiri. Ya. Atau kita sedang ngebut-ngebut akhirnya terjadi kecelakaan. Iya, jadi Bu, dalam satu ayat itu di sini ada 2 tema memang. Tapi kita tidak bisa memenggal tema itu. Berkaitan dengan yang keempat, meletakkan kebahagiaan kita di mulut orang lain, itu adalah pada kalimat yang pertama Bu. Kebaikan nikmat apapun yang kamu peroleh berasal dari Allah. Jadi kita tidak bisa merasakan bahagia, nikmat dan segala macam karena ujian, atau kalau kita masih merasakan nikmatnya ujian, itu berarti kita tidak mencukupkan diri hanya penilaian Allah gitu. Ya, kemudian berkaitan dengan kesalahan, ini memang pada tema yang berbeda karena ayat itu menyebutkan kalau kesalahan
tersebut adalah karena dirimu sendiri. Ini adalah lebih menekankan kepada evaluasi. Jadi sebuah nikmat atau kebahagiaan, rezeki dan segala macam kita meyakini, ini Allah. Kalau ada orang memuji, ini juga dari Allah. Allah yang membalikkan hati dia sehingga melihat kebaikan saya. Tapi kalau saya dicaci, mungkin dikritik, ya sudah, itu berarti saya salah. Ada evaluasi gitu. Jadi di situ disebabkan oleh kesalahan dirimu sendiri. Ini tidak mudah sebenarnya kalau kita sudah terbiasa dengan evaluasi. Jadi seseorang ketika terjadi kecelakaan apapun itu kita yakin kepada takdir Allah. Tapi bahwa Allah memperingatkan kalau ada keburukan kamu ada kesalahan diri kamu sendiri, itu bagus. Itu Allah mengajarkan kita kepada evaluasi, bahwa ada titik evaluasi. Baik, Pak Orang, ya mungkin saya menambahkan menjelaskan yang dimaksud Wibta ini. Yeah. Jadi di An-Nisa itu dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, ma'asbaka min hasanati fanallah. Semua yang baik itu pasti datang dari Allah. Bama asbaka min sayyati fa nafsi. Nafsi itu berarti berasal dari diri kita sendiri masing-masing. Apapun keburukan itu datang dari diri masing-masing. Itu An-Nisa yang maksudnya itu. Nah kemudian ada hadis yang sangat populer agar keburukan-keburukan yang akan menimpa kita ini terhindar. Maka Nabi bersabda, as-shadaqatu tarudu bala. Kita banyak bersedekah. Sedekah di sini maksudnya adalah berupa materi ya, yang utama uang infak itu kan, zakat. Jadi bukan kebaikan senyum, tapi zakat atau infak atau sedekah. Jadi artinya apa kata Nabi itu? Sedekah itu akan mencegah dari bala. Ya, maka Bapak Ibu banyak-banyaklah tiap hari, tiap pagi itu bersedekah. Yang baik bukan yang banyak, tapi yang sedikit tapi istiqomah rutin. Kota infak 5.000, 10.000 rutin. Wadah yang perjalanan 10.000, 5.000 rutin, ya itu rutin. Insya Allah semua akan dihindarkan dari musibah kalau kita. Sedangkan musibah sendiri sudah ditulis di dalam Lauh Mahfuz. Si ibu ini nanti mau ke Jogja, nanti ada halangan, tabrakan di jalan sana. Itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Ma asbab musibatin fi ardi wala fi anfikum illa bi kitabin qabla naroha innallaha la yasir. Jadi musibah yang tercatat di Lauh Mahfuz itu semua manusia sudah tercatat semua. Nah, maka obat pencegahnya adalah sedekah. Ya, sedekah agar kita tidak terhindar. Sedekah tidak akan bisa didahului dengan musibah. Ya, itu mungkin yang perlu saya tegaskan. Jadi ada istilah takdir tadi itu ada dua Bu saya. Takdir mutlak atau takdir yang nggak bisa dirubah. Ibu wanita, saya pria, utara, selatan, timur, barat itu takdir mutlak, siang malam, ya itu mutlak. Tapi takdir mu'alaq yang bisa dirubah dengan sedekah. Takdir mu'alaq, takdir yang sudah digariskan akan terjadi kecelakaan, musibah, tapi terhindar karena takdir mu'alaq kita merubah. Ya itu ya. Mungkin itu sedikit penjelasan untuk Wibta apa yang disampaikan tadi itu. Barangkali itu mungkin sudah waktunya. Baik kan? Masih ada waktu. Mau tambah? Ada tambah? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku masih membahas meletakkan kebahagiaan kita di mulut orang lain ya. Ini kebahagiaan atau nikmat apapun yang kamu peroleh berasal dari Allah. Ini sebetulnya itu menurut aku tuh tingkat tinggi nih, ilmu apa baik namanya tasawuf nanti. Jadi misalnya ada apa-apa itu ya semua itu karena Allah Ta'ala. Karena Allah. Ini memang kita harus melatih segala sesuatu dari Allah Ta'ala. Nah, untuk mengagungkan Allah, kalau ada musibah atau
nggak enak, ada peristiwa apa-apa, ini memang dari kesalahan. Sering tau ngomong, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang lebih hormati, kalau pidato saya ini ada baiknya itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun apabila penyampaian saya ada salahnya, itu adalah dari diri pribadi. Dari pribadi. Ya ini ayat ini. Ya, ini memang diperlukan suatu latihan supaya bisa memperoleh ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya juga hanya menambahkan itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof dan Pak Eta menambahkan. Bu Eta kita bisa chat dengan WA. Kalau yang misalkan pembahasan lebih lengkapnya gitu, atau nanti kita bahas ngobrol-ngobrol ya. Dan mohon maaf sekali untuk semuanya apabila pembahasannya masih banyak kekurangan. Satu karena waktu, dua karena ilmu saya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak semuanya kita ingat, kita kesankan di dalam hati, kita latih di keseharian, kita praktekkan, kita sampaikan kepada yang membutuhkan. Maka supaya majelis ini tidak sia-sia nih, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.